Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfi Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Ilmu Administrasi Negara dengan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek video yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Ghafur, SOS MAP. Baik, di sini saya akan membahas tentang Max Weber berdasarkan pemikirannya mengenai administrasi. Max Weber dipilih karena pemikirannya memberikan dasar yang kuat dalam memahami birokrasi dan administrasi modern, khususnya melalui konsep rasionalitas, otoritas, dan sistem birokrasi yang legal rasional. Pemikirannya sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana organisasi publik bekerja secara efisien, terstruktur, dan berbasis aturan dalam masyarakat modern. Menurut Max Weber, administrasi dipandang sebagai suatu sistem birokrasi rasional legal, yaitu cara pengelola organisasi dan urusan publik secara rasional, teratur, dan berbasis aturan hukum, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kekuasaan tradisional. Nilai yang paling ditekankan oleh Max Weber dalam administrasi adalah rasionalitas yang diwujudkan melalui kepatuhan pada aturan tertulis, kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas kerja, impersonalitas, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, serta kompetensi dan profesionalisme aparatur. Kelemahan pemikirannya Max Weber sekaligus relevansinya dalam konteks Indonesia saat ini dapat dijelaskan sebagai singkat. Kelemahan pemikirannya Max Weber terlalu kaku dan formal. Model birokrasi Weber menekankan aturan dan hierarki yang ketat sehingga berpotensi menimbulkan prosedur berbelit, red tape, dan memperlambat pelayanan publik. Kurang memperhatikan aspek kemanusiawi. Prinsip impersonalitas dapat mengembalikan nilai empati, budaya lokal, dan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat, mendorong birokrasi yang pasif dan tidak inovatif. Aparatur cenderung taat aturan daripada responsif terhadap kebutuhan masyarakat, rentan disalahgunakan. Aturan yang kuat tanpa integritas dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pemikiran Max Weber tidak sepenuhnya tidak relevan, namun perlu penyesuaian. Di Indonesia, birokrasi masih membutuhkan prinsip pemberian seperti kepastian hukum, profesionalisme, dan sistem merit. Namun jika diterapkan secara murni, model ini kurang cocok karena Indonesia memiliki budaya kolektif dan relasi sosial yang kuat. Tuntunan administrasi modern menekankan partisipasi, fleksibilitas, dan pelayanan publik yang humanis. Baik, selanjutnya itu adalah pandangan saya tentang pemikiran Max Weber. Bagian yang saya setujui dan yang tidak saya setujui, beserta alasannya. Hal yang saya setuju yaitu dengan pemikiran Max Weber bahwa administrasi harus didasarkan pada rasionalitas, aturan hukum, dan profesionalisme. Alasannya, prinsip birokrasi Weber menciptakan kapasitas hukum, mencegah keputusan yang sewenang-wenang, dan menjamin pelayanan publik dilakukan oleh aparatur yang kompeten. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini paling penting untuk melawan nepotisme, kolusi, dan patronas yang masih sering terjadi. Hal yang saya tidak setujui yaitu saya tidak sepenuhnya setuju dengan penekanan Weber pada impersonalitas dan ketaatan mutlak pada aturan. Alasannya yaitu administrasi publik seharusnya peka terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Aturan yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan kecepatan pelayanan. Hubungan sosial dan nilai budaya lokal di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Kesimpulan dari saya yaitu, menurut saya pemikiran Max Weber sangat kuat sebagai fondasi administrasi modern,
Tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri. Administrasi saat ini perlu melampaui wabar dengan menggabungkan nilai humanis, partisipasi masyarakat, dan fleksibilitas agar birokrasi tidak hanya tertib secara aturan tetapi juga bermakna dan responsif bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya datang dari saya tersendiri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.